Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yunus Ciptawilangga, MBA. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari kedua ayat di atas dengan sangat jelas ditekankan bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bahkan ditekankan lagi bahwa penyembah-penyembah demikianlah yang dikehendaki Bapa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu memiliki kerinduan agar kita bisa menyembah Allah seperti yang dikehendaki Bapa, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Seperti apakah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu? Jika kita ingin memperoleh penjelasan mengenai hal tersebut, maka kita perlu membaca mulai dari ayat 20. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari ayat-ayat di atas terlihat jelas bahwa terdapat 3 tipe penyembahan, yaitu 1. Penyembahan di atas gunung ini. 2. Penyembahan di Yerusalem. 3. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. 1. Penyembahan di atas gunung. Penyembahan di atas gunung adalah penyembahan yang dilakukan di gunung dekat kota Sikar, yaitu gunung yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf dahulu. Yohanes 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Kejadian 48 ayat 22. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Penyembahan di atas gunung adalah bentuk penyembahan sebelum hukum Taurat. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ketika Tuhan menampakkan diri pada Abram, maka Abram menyembah Tuhan dengan cara mendirikan mezbah di tempat tersebut. Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Karena jika kita pelajari, maka pada saat Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan pada saat itu, Abram belum mengenal Tuhan. Abram baru mengenal dan memanggil Tuhan beberapa waktu kemudian, seperti yang dijelaskan di ayat berikutnya. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Demikian juga Ishak anak Abram baru mengenal Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri pada Ishak. Padahal ia telah berdoa sebelumnya agar istrinya Ribkah yang mandul dapat mengandung. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribkah, istrinya itu, mengandung. Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan.
Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dari penjelasan di atas kita mempelajari bahwa pada masa sebelum hukum Taurat, maka siapapun yang mendirikan mezbah, maka persembahan di atas mezbah tersebut dianggap sebagai penyembahan kepada Allah. Entah orang tersebut telah mengenal Allah atau belum. Dan persembahan yang mereka lakukan tidak mengikuti suatu tata ibadah tertentu. Demikian pula tidak harus dilakukan di suatu tempat tertentu. Artinya, dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan di tempat manapun. 2. Penyembahan di Yerusalem. Setelah Tuhan menurunkan hukum Taurat, maka Tuhan menetapkan tata ibadah dan tempat untuk menyembah Tuhan. Tata ibadah untuk menyembah Tuhan dijelaskan dengan sangat rinci dan dijelaskan oleh Musa kepada bangsa Israel yang tertulis dalam kitab Imamat. Selain tata ibadah, Tuhan juga menetapkan suatu tempat khusus bagi bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu berupa kemah suci, seperti dijelaskan dalam Keluaran 25 ayat 8-9. Ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, maka demikianlah harus kamu membuatnya. Selanjutnya Tuhan tidak hanya menetapkan kemah suci sebagai tempat yang khusus bagi orang Israel untuk beribadah. Tuhan juga menetapkan tempat atau kota bagi bangsa Israel untuk melakukan ibadah mereka. Ulangan 12 ayat 9. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 10. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram. Ayat 11, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian di zaman raja-raja, maka Raja Daud berbuat dosa yang besar kepada Tuhan karena ia menyuruh melakukan sensus. 1 Tawarik 21 ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersyeba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. 1 Tawarik 21 ayat 7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Akibat dosa tersebut, Daud disuruh untuk memilih hukuman apa yang akan diterimanya, dan Daud memilih penyakit sampar. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dan menewaskan 75.000 orang. Namun ketika Allah mengutus malaikatnya ke Yerusalem untuk memusnahkan, maka Allah menyuruh malaikat itu untuk menghentikan pemusnahan tersebut pada saat malaikat tersebut sedang berdiri dekat pengirikan Ornan, orang Yebus. Selanjutnya, 1 Tawarik 21 ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ayat 19. Lalu pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. 1 Tawarik 21 ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Ayat 27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Ayat 28. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ketika Daud melihat bahwa Allah menjawab doanya dan menerima persembahannya di tempat pengirikan Ornan, maka ia kemudian menetapkan tempat itu sebagai tempat didirikannya mezbah dan rumah Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat 1. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan, Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Di tempat pengirikan Ornan inilah bait suci Allah kemudian dibangun oleh Salomo, anak Daud.
Jadi berdasarkan hukum Taurat, maka Tuhan menetapkan tata ibadah dan bait suci Allah di Yerusalem sebagai tempat bagi bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Ada 4 hari raya bangsa Israel yang harus dilakukan di bait suci Allah di Yerusalem, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Hanukkah. Pada hari-hari raya tersebut masih dilakukan di Yerusalem, bahkan sampai kepada zaman Tuhan Yesus dan para rasul, seperti dijelaskan di ayat-ayat di bawah ini. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Yohanes 7 ayat 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Kisah Rasul 20 ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru, agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. 3. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah bentuk penyembahan dalam perjanjian baru seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh dijelaskan di ayat berikutnya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya karena Allah adalah roh yang tidak terikat pada waktu dan tempat, maka kita juga harus menyembah Allah tanpa terikat waktu dan tempat. Atau kita harus menyembah Allah setiap saat di tempat manapun. Lalu apa arti menyembah dalam kebenaran? Alkitab dengan sangat jelas menerangkan bahwa kebenaran adalah firman Allah, karena tidak ada kebenaran yang lain. 2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah melakukan firman Allah dalam setiap detik hidup kita dimanapun kita berada. Itulah esensi sesungguhnya dari menyembah Allah. Menyembah Allah dalam perjanjian baru tidak didasarkan atas ritual atau tata ibadah, tidak juga didasarkan atas tempat. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah keseluruhan hidup kita, mulai dari kita bangun sampai kita tidur. Keseluruhan aktivitas kita, keseluruhan tingkah laku, ucapan, bahkan apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam hati kita. Sebagai seorang suami, bagaimana perlakuan kita terhadap istri kita, itulah penyembahan kita. Itulah ibadah kita. Sebagai seorang ayah, apa yang kita lakukan dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, itulah ibadah kita. Sebagai seorang anak, bagaimana sikap kita terhadap orang tua dan bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kita, itulah ibadah kita, itulah penyembahan kita. Sebagai seorang pengusaha, bagaimana kita menjalankan usaha kita, itulah ibadah kita. Sebagai seorang majikan, bagaimana kita memperlakukan karyawan kita, itulah penyembahan kita. Sebagai warga negara, bagaimana kita menjalankan segala kewajiban kita terhadap negara, itulah ibadah kita. Jadi jelas bahwa dalam perjanjian baru, penyembahan Allah bukan sekedar ritual yang dilakukan di rumah ibadah atau di gereja, tapi keseluruhan hidup kita dalam menjalankan firman Allah. Rasul Paulus menjelaskan hal ini dengan sangat rinci dalam surat-suratnya untuk jemaat di Efesus dan Kolose. Dalam suratnya, Rasul Paulus bukan hanya menjelaskan secara konsep, namun ia juga menjelaskan dengan rinci apa yang harus kita lakukan sebagai seorang suami, istri, ayah, anak, majikan, karyawan, dan sebagainya. Itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan dalam kitab Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus menekankan bahwa ibadah yang sejati adalah tubuh kita, yaitu keseluruhan hidup kita. Tubuh kita, tingkah laku kita, ucapan kita, pikiran kita, bahkan apa yang ada dalam hati kita. Yang hidup, yang Allah inginkan bukanlah korban bakaran atau menjadikan tubuh kita sebagai korban bakaran, tapi keseluruhan hidup kita, setiap detik hidup kita selama kita diberikan nafas kehidupan. Jadi jelas bukan sekedar ketika kita berada di ruang ibadah, di gereja, atau di antara rekan seiman. Yang kudus, yaitu kehidupan yang kudus di keseluruhan hidup kita, baik dari tingkah laku, perbuatan, ucapan, pikiran, dan apa yang ada dalam hati kita. Yang berkenan kepada Allah, yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman Allah, karena hanya itu yang berkenan pada Allah. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kalau kita pelajari, maka akan terlihat bahwa ayat-ayat selanjutnya sesungguhnya merupakan penjelasan tambahan dari Rasul Paulus mengenai apa yang ia maksudkan di ayat 1 di atas. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika kita pelajari ayat-ayat yang merupakan penjelasan dari ayat 1 di atas, maka dengan mudah kita dapat melihat bahwa sebagian besar ayat-ayat tersebut tidak berkaitan langsung dengan tata ibadah, tapi merupakan dasar-dasar firman Allah dalam hubungan kita dengan sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan di atas, kita mengerti bahwa ibadah yang sejati bukan sekedar apa yang kita lakukan di ruang ibadah atau di gereja, tapi apapun yang kita lakukan dalam setiap detik hidup kita dan ketika kita berada dimanapun, apabila yang kita lakukan tersebut sesuai dengan firman Allah, maka itulah sesungguhnya ibadah yang sejati. Itulah penyembahan yang Allah kehendaki. Untuk lebih menjelaskan hal tersebut, maka Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melalui ayat ini, Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa jangan sampai kita ditolak, bukan hanya oleh Allah, tapi juga oleh orang-orang sekeliling kita, karena mereka melihat hal yang berbeda yang kita lakukan di ruang ibadah atau dalam pelayanan kita dibandingkan dengan yang kita lakukan di luar atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Rasul Paulus mengingatkan kita agar jangan sampai orang-orang sekeliling kita menolak kita karena apa yang kita sampaikan di mimbar berbeda dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jangan sampai orang-orang mengatakan, "Wah, ketika di atas mimbar terlihat begitu baik dan suci, padahal di rumah tingkah lakunya jahat." Jangan sampai orang-orang mengatakan, "Di gereja bernyanyi kudus, kudus." Namun di luar gereja, dari mulut yang sama keluar kata-kata kebun binatang dan cemoohan. Jangan sampai orang-orang mengatakan luar biasa rajin ke gereja, selalu menyebut puji Tuhan, tapi tidak pernah mau membayar hutang. Karena itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa ia melatih tubuhnya dan menguasainya sepenuhnya, agar jangan sampai ia ditolak. Artinya, ia melatih perkataannya, tingkah lakunya, pikirannya, agar dapat dikuasai sepenuhnya, agar apapun yang ia lakukan sesuai dengan firman Allah. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dari ketiga tipe penyembahan di atas, maka kita dapat melihat ada beberapa perbedaan yang mendasar sebagai berikut. 1. Penyembahan sebelum hukum Taurat. Tata ibadah tidak ada. Tempat ibadah tidak ditentukan. Hubungan Allah dengan manusia, Sang Pencipta dan ciptaannya. Jadi sebelum hukum Taurat, siapapun yang mendirikan mezbah dari bangsa mana juga, entah telah mengenal Allah atau belum, maka persembahan melalui mezbah tersebut dianggap sebagai penyembahan. 2. Penyembahan sesuai hukum Taurat. Tata ibadah ada dan terperinci. Tempat ibadah ditentukan oleh Tuhan. Hubungan Allah dengan manusia, Tuhan dengan umat pilihannya. Dalam hukum Taurat, maka penyembahan pada Allah hanya diakui atau diterima apabila penyembahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata ibadah dan tempat yang telah ditentukan Tuhan, di mana secara khusus Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. 3. Penyembahan di Perjanjian Baru. Tata ibadah keseluruhan firman Allah. Tempat ibadah dimanapun kita berada. Hubungan Allah dengan manusia, Allah dengan umat tebusannya. Saat ini penyembahan kepada Allah adalah dalam roh dan kebenaran. Artinya, penyembahan kepada Allah dilakukan oleh kita sebagai umat tebusannya dalam setiap detik hidup kita, dimanapun kita ditempatkan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Allah, maka itulah penyembahan kita kepada Allah. Dalam penyembahan sebelum hukum Taurat, maka kita mempelajari bahwa penyembahan pada Allah di masa tersebut terasa sangat bebas, karena tidak ada tata ibadah yang harus diikuti dan persembahan melalui mezbah pun hanya dilakukan sekali-sekali.
Sedangkan pada saat berlakunya hukum Taurat, maka penyembahan kepada Allah dilakukan dengan suatu tata ibadah yang jelas dan dilakukan pada waktu-waktu yang ditentukan Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa di Perjanjian Baru pada saat kita hidup dalam zaman anugerah Allah, kita dituntut untuk beribadah dalam setiap detik hidup kita dengan cara menjalankan semua hukum-hukum Allah atau firman Allah? Kalau kita pelajari ayat-ayat di atas. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dua penyembahan pertama, yaitu penyembahan sebelum dan pada masa hukum Taurat, maka penyembahan tersebut dilakukan pada Allah. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Hal ini nampak lebih jelas pada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari 1985. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah Allah di bukit ini, tetapi bangsa Tuhan berkata bahwa hanya di Yerusalem saja tempatnya orang menyembah Allah. Sedangkan penyembahan tipe ketiga, yaitu penyembahan dalam Perjanjian Baru, maka penyembahan itu dilakukan pada Bapa. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita tentu mengerti bahwa sebagai umat percaya, kita bukan hanya telah ditebus oleh darah Yesus, namun kita juga diangkat menjadi anak Tuhan dan diizinkan untuk memanggil Aba, Bapa pada Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mengapa penyembahan pada Bapa menuntut keseluruhan hidup kita? Setidaknya ada dua alasan. Sebagai anak Allah, kita menyandang nama Bapa kita, yaitu Allah. Betapa sering Bapa kita yang di dunia menasehati kita agar kita menjaga nama baik Bapa. Jangan sampai mempermalukan namanya. Demikian juga sebagai anak Bapa. Anak Allah, kita memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik Bapa kita. Jangan sampai kita mempermalukan nama Bapa. Dan Tuhan sudah memberikan petunjuk yang jelas melalui firman Tuhan bagaimana kita harus bertingkah laku di dunia ini. Sama seperti Bapa kita yang tidak ingin anaknya hanya baik dan patuh ketika berada di rumah. Namun Bapa kita ingin anaknya bertingkah laku dengan baik dimanapun mereka berada. Demikian juga Bapa tidak ingin kita hanya baik ketika berada di rumah Tuhan, di gereja. Tapi Bapa ingin kita hidup sesuai dengan firman-Nya dimanapun kita berada. Sama seperti seseorang yang diangkat anak atau masuk menjadi anggota keluarga bangsawan. Maka menjadi suatu konsekuensi di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan standar keluarga bangsawan tersebut. Demikian juga kita sebagai anak Allah. Maka kita wajib menyesuaikan hidup kita, kebiasaan kita, perkataan kita, dan pola pikir kita sesuai dengan standar Allah. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Profil penulis. Nama,
Dr. Andes Yunus Cipta Wilangga MBA. Lahir Bandung 21 Juli 1959. Pendidikan 1984 Sarjana Bahasa Inggris. 1993 Master of Business Administration. Profesi pengusaha di bidang restoran dan teknologi informasi. Pada tahun 2013 bersama Pendeta Dr. Yopi Ratu PhD dan Bapak Sri Dadi Atianto PhD menulis 2 buah buku akhir zaman dengan judul Benarkah Chip sebagai Penggenapan 666 dan Tanda-tanda Langit Kedatangan Tuhan Yesus yang diterbitkan oleh Kalam Kudus dan dapat diunduh secara cuma-cuma di www.wahyuakhirzzaman.com.